Kamu yakin? Soalnya nanti yang lebih banyak waktu di rumah itu kamu. Kalau aku kan kerja shifting siang, nanti pulang malam langsung tidur. Kalau kamu kan bener-bener seharian di rumah. Kamu yakin? Gue hubungin lagi lah pihak pemilik kontrakan, serah kunci, dan itu pertama kali dan terakhir kalinya gue ketemu sama bapak pemilik. Ceritanya pernah nih, gue lagi abis cuci piring, mau naruh lah ke lemari piring. Di dapur itu posisi lampu itu tengah-tengah kan, pas lagi masukin piring. Kalau gini kan posisi kita ngebelakangin lampu kan bang, ada pantulan bayangan kita kan di lemari piring. Kok tiba-tiba ada bayangan lagi di belakang gue besar banget, seakan-akan nutupin bayangan gue. Tapi tiba-tiba nih pas gue lagi nengok ke kanan, di pojok kanan, kok ada siluet pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini nih bakal ada seseorang yang nyeritain kejadian horor ketika dia tinggal di rumah kontrakannya yang ada di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Dan dia di sana sekeluarga ngalamin gangguan teror yang gue bilang ganggu banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Zia. Halo Kak. Halo bang. Ada dulu dong sama sahabat Lonceng. Ini Kak Zia waktu itu cerita bidan ya. Iya. Itu ceritanya serem banget dan responnya juga menarik-menarik, bagus-bagus. Dan sekarang mau nyeritain kejadian horor yang ada di kontrakannya nih di Rawamangun. Ya. Ini kenapa bisa dapet kontrakan yang emang nyeremin ini kan? Dan katanya gangguannya juga parah ya, sampai ke anak, sampai ke semuanya juga. Itu gimana Kak maksudnya? Iya, jadi emang dari awal itu gue juga nggak tahu ya bang ya, kayak ada perasaan dimana kayak seneng banget sama rumah ini, kayak ada sesuatu yang menarik buat ke rumah itu gitu loh. Oke. Dan ini harganya mahal atau gimana? Murah? Kalau dibilang daerah Jakarta Timur ya, di daerah Rawamangun, strategis itu murah banget. Masih murah gitu. Oke. Dan memang dari awal ada emang udah curiga apa gimana tuh? Udah curiga? Sebenarnya yang curiga tuh suami, dia ngerasa udah nggak srek nih dari awal buka pintu ngelihat ruang tamu udah nggak srek, tapi gue seperti udah jatuh cinta banget sama tuh rumah. Kayak kita berbeda pendapat gitu. Oke, ini menarik nih ya Kak Zia ya kan, banyak mungkin nanti penonton banyak yang sanksi di sini kan, kenapa kok udah diganggu kayak gitu, udah diteror kayak gitu, kenapa kok nggak pindah-pindah gitu, kenapa bahkan sampai masih tinggal sampai sekarang ini, kenapa tuh? Pertama, pindahan capek ya bang ya. Betul. Jadi kalau bisa ya, gue tetap ngelakuin pembersihan nih. Rumah ini juga nggak gue terima gitu aja. Jadi gue tetap bersihin, gue minta tolong sama beberapa orang yang mungkin punya kelebihan ya. Yang ngerti ya. Ilmu yang bisa gitu kan ya. Jadi sampai beberapa, ada kali 1 tahun gangguan itu, sampai akhirnya ketemu sama orang yang tepat ya melalui izin Allah. Dan udah aman sampai saat ini. Berarti udah ada upaya-upaya nih ya sampai sekarang, dan bahkan ya intinya nggak nyerah lah dengan gangguan yang ada, fight back ibaratnya ya kalau kata orang-orang ini mah MMA ya. Iya. Jadi nggak nyerah gitu aja, nggak yang udah kabur aja. Ini berarti emang benar-benar bertahan sampai sekarang ini. Dan ini ditahan dulu Kak ceritanya, karena gue yakin pasti banyak banget gangguan yang lo alamin di sana. Dan buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Kak Zia, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber. Oke Kak Zia, langsung kita mulai ya Kak ceritanya. Jadi ini gue bercerita dari awal mula pindah dulu ya bang. Gue tuh sebenarnya dari dulu emang dari Jakarta Timur tinggalnya, di daerah, sebut nggak sih ini
daerahnya? Ya sebut aja. Ya luas ya. Luas. Rawamangun. Nah, Rawamangun. Nah, udah tinggal dari lahir pokoknya sampai udah nikah, punya anak, umur 3 bulan, gue pindahlah ke Bekasi di tahun 2023. Cuman setahun gue tinggal di Bekasi karena memang posisi saat itu orang tua tadinya kan sempat pindah tuh, setahun gue ke Bekasi, orang tua gue pindah ke Tangerang. Oke. Pas orang tua balik ke Jakarta ya gue berpikir untuk balik lagi ke Jakarta. Akhirnya kita di situ nyarilah kontrakan ke daerah Jakarta. Terus ini ceritanya nih 1 hari full ini gue udah nyari nih seharian gak dapet. Terus anak itu kan masih kecil, 1 tahunan, umurnya 1 tahun 2 bulan, pas 1 tahun 3 bulan gitu saat itu. Jadi gue titip di tempat orang tua. Nah waktu itu udah sekitar jam 7:30 kayaknya 7:30 malam. Gue sama suami tuh udahlah capek kita nyari nih, besok lagi yuk gitu kan. Pas lagi jalan mau ke arah rumah orang tua, itu dia kan di dalam komplek. Nah di dalam komplek itu gue baru ngeh di situ ada gang. Nah masuk 3 rumah pertama sebelah kanan itu gue lihat ada rumah dikontrakan. Oke. Tapi di sebelahnya rumah kedua lah gitu, itu rumah kosong. Ya bener-bener rumah kosong, kayak kalau dilihat tuh kayak udah lama kosongnya, udah atap-atapnya udah sampai yang rontok-rontok gitu dari depan ya kelihatannya. Terus gue mikir gini, ini tulisan di kontrakannya juga udah ngeblur, kayak udah emang lama kosong. Tapi karena gue mikir ini sebelahnya rumah kosong, nggak mau deh gitu kan ya. Jalan lagi yuk, lihat lagi mana tahu ada. Pas lagi jalan, di sebelah kiri 5 rumah pertama itu ada lagi rumah yang dikontrakan. Nah ini kalau ini bedanya tulisannya itu masih terang, masih kayak baru di print. Kertasnya itu masih yang licin gitu. Iya. Nah, kita chat saat itu juga, dibales sama yang punya. Terus gue langsung telepon minta izin buat ngeliat rumah gitu kan. Akhirnya karena udah dapat izin saat itu juga gue langsung ke rumah itu. Oh survei ini. Langsung akhirnya gue sama suami berdua balik lagi ketemu sama si ibu yang megang kunci. Terus biasalah ada obrolan kan, Bu ini rumah udah kosong berapa lama, apa masih baru gitu kan ya. Oh baru 2 minggu mbak gitu kan ya. Ini rumah mah cepet ada yang ngisinya, jadi kosong cepet ada yang ngisi, nggak pernah lama-lama gitu kan ya. Oh gitu ya. Terus kira-kira gimana Bu rumah sini? Biasanya bayarnya tahunan apa bulan sih Bu? Saya nggak tahu itu mbak, itu mah tanya aja sama yang punya. Oh gitu, yaudah dibukain kan, gembok pagarnya itu. Terus gue liat nih rumah di depan looksnya kayak rumah-rumah lama, tapi masih nggak masalah sih gitu kan ya. Terus juga di kiri dan kanan itu udah pada 2 lantai bang, nih dia kayak di depan tuh kayak cuma 1 lantai gitu aja. Di dempet gitu ya? Terus udah buka pagar, terus pas bawa buka pintu tuh, kebuka, gue ngerasa tuh hawa rumah dingin banget. Oke. Kalau kata ibunya baru kosong 2 minggu tuh kayak kecepatan sih untuk rumah itu terasa dingin gitu loh bang. Terus gue liat tuh ruang tamu ya masih normal, cuman kayak kok nih emang rumah lama kali ya gitu kan ya. Terus lantainya itu ditutup pakai apa? Alas kayak karpet dari plastik gitu yang apa ya namanya pokoknya. Vinil. Ya kali ya pokoknya alas plastik gitu aja, karpet plastik gitu kan ya. Terus jadi pas buka pintu dia tuh sebelah kanan tuh memang langsung lorong ke belakang sampai ujung, jadi sebelah kiri tuh baru kamar-kamarnya. Oh simple ya berarti. Jadi pas buka pintu langsung kelihatan sampai belakang. Terus di sebelah kiri tuh kamar ada 2. Kamar yang pertama itu lumayan panjang, yang satu lagi persis di sebelahnya cuma di alas batasin triplek itu kayaknya setengahnya deh. Pokoknya lebih kecil dari yang kamar pertama. Di situ sebenarnya gue ada perasaan takut, ini rumah serem banget sih. Tapi di sisi lain gue ada perasaan kok gue seperti seneng ya ke rumah ini. Kayak seakan-akan ada sesuatu yang bikin gue tuh harus kesini. Oke. Nah di dapur itu di sebelah kiri pojoknya itu langsung kamar mandi, tapi ada pintunya kamar mandi. Terus ada pintu lagi sebelah kanan. Gue tanya Bu tuh pintu apa gitu kan ya. Oh itu pintu ke belakang ada lagi ruangan kecil gitu mbak. Biasanya sih sama yang terakhir ngontrak situ tuh buat masak. Dibayang gue, oh berarti masih gede dong kalau bisa buat masak. Ternyata pas dibuka kecil, kayak lebar apa cuma 1 meter gitu, kecil sih. Nah terus di ruangan yang paling belakang itu tuh ada pintu lagi. Pintu itu bener-bener yang pintu belakang. Jadi pas buka tuh ya ada aliran air buat di belakang lah kayak got gitu. Terus gue bilang sama suami gimana? Ntar kita obrolin aja di luar gitu kan ya. Sepanjang jalan tuh gue selalu ngomong kalau gue gini, kayaknya kita harus di situ. Gitu kan ya. Hah?
beneran gitu kan ya. Coba tanya dulu deh sama yang punya kontrakan, berapa nih bayarnya gitu kan ya. Iya. Nanya dong WA sambil ini kan, jalan pulang tuh naik motor. Dibilang itu tahunan Mbak gitu kan ya. Tahunan berapa Pak? Gitu kan sekian. Pak kami masih bisanya pembayaran secara bulanan nih, boleh nggak? Gue udah takutnya gini karena orang Jakarta tuh rata-rata rumahnya nggak mau bayar bulanan, maunya langsung tahunan gitu kan. Ya rata-rata gitu. Rata-rata yang gue temuin tuh pada maunya tahunan. Kalau rumah satu ya, rumah-rumah satu gitu Iya. biasanya tahunan. Terus bapaknya bilang bulanan boleh deh, tapi agak lebih mahal. Ya mahal berapa Pak? Nggak apa-apa gitu kan ya. Makin seneng dong gue kayak dapet nih 1,7 bulanan lagi, mana deket orang tua. Kan niat awal gue deket orang tua kan. Daerah Rawamangun lagi. Daerah Rawamangun, daerah strategis. Wah, gue langsung, pokoknya kita harus kesini gitu kan ya. Suami gue bilang berkali-kali, kamu yakin? Soalnya aku nggak srek gitu kan, yang lihat rumah itu nggak srek. Dari awal katanya baru buka pintunya masuk ke dalam ruang tamu tuh dia udah nggak srek gitu. Terus akhirnya suami bilang, kamu yakin? Soalnya nanti yang lebih banyak waktu di rumah itu kamu. Yeah. Kalau aku kan kerja shifting siang, nanti pulang malam langsung tidur. Kalau kamu kan bener-bener seharian di rumah. Kamu yakin? Gitu kan ya? Yakin gitu kan ya? Ntar kalau aku bosan-bosan apa ke rumah mama deket. Oh yaudah, gue hubungin lagi lah pihak pemilik kontrakan. Terus kita janjian untuk ketemu buat bahasanya serah kunci lah sama tanda tangan kontrak. Yaudah tuh akhirnya serah kunci. Dan itu pertama kali dan terakhir kalinya gue ketemu sama bapak pemilik kontrakan. Okay. Jadi udah kita kontekannya cuman dari WA. Jadi setiap bayar sewa kontrakan cuman via WA aja. Udah singkat cerita pindahan nih. Pindahan dari Bekasi ke Jakarta karena ya lagi-lagi kan suami jadwalnya shifting. Jadi butuh waktu sekitar seminggu sampai ya mau 2 minggu lah untuk pindahan itu kan. Jadi pas libur kita beresin rumah gitu kan. Nah rumah itu karena tadi lantainya itu ubin lama, jadi tuh gue bersihin, pasang karpet. Jadi dari depan sampai ujung belakang itu semua gue tutup. Biar jadi auranya beda lah gitu kan. Nggak kesan rumah lama lagi gitu. Terus dicat ulang sambil di rumah itu setel murotal di ruang depan sama di dapur. Dikencengin tuh. Pas malam pertama tidur di situ tuh aman. Malam pertama aman, malam kedua aman. Terus malam ketiga itu hari ketiga kita lapor ke RT. Kalau kita warga baru gitu kan. Kebetulan RT-nya itu rumahnya persis sebelah kanan. Jadi deket gitu kan ya. Akhirnya ya kita ke rumah Pak RT sekalian perkenalkan diri gitu kan. Pas lagi ngasih berkas kayak KTP, fotokopi KTP sama fotokopi KK udah ngobrol, terus bapaknya bilang gini, Mbak di sini ada peraturan. Jadi kalau orang sini biasanya kita deposit dulu 3 bulan iuran dibayar di awal. Oh gitu. Gue tanya kan, buat apa Pak? Soalnya selama gue ngontrak di beberapa tempat nggak ada yang namanya deposit 3 bulan iuran gitu loh Bang. Iya. Gue tanya kenapa Pak gitu kan ya. Nggak apa-apa, ini buat bahasanya jaminan. Jadi sebelumnya ada yang dia tuh tahu pindah, tahu nggak ada aja gitu, kabur gitu loh Bang, ninggalin rumah gitu. Jadi buat nutupin iuran kalau seandainya tiba-tiba Mbak pindah nih ya, kita udah ada jaminan. Jadi uang 3 bulan iuran ini tuh kalau seandainya Mbak belum nyampe 3 bulan di sini, ini tuh buat kita gitu. Jadi kalau udah lebih dari 3 bulan uang ini akan dibalikin lagi. Gue sempat mikir 3 bulan lumayan banget nih, emang berapa pas sebulannya? 50.000, berarti 3 kali 50, 150. Pikir gue saat itu gue lagi pindahan kan, artinya gue lagi banyak ngeluarin dana. 150 walaupun saat itu sebenarnya kalau lagi di momen lain tuh biasa aja, tapi kalau lagi momen pindahan kayak gitu tuh lumayan gitu kan. Bisa lah buat nambahin bayar pasang AC kan. Terus ya udah deh, sisa-sisa duit ya udahlah kita kasih gitu kan ya. Udah pas pindah barulah gue mulai berusaha untuk adaptasi sama rumah kan. Cuman nggak pernah gue yang di rumah itu seharian di rumah Bang. Jadi kalau suami berangkat kerja nih jam 2 atau jam 3, dia berangkat kerja, gue ke tempat orang tua. Jadi tuh gue baru pulang lagi tuh ntar jam 9 malam. Sampai rumah itu cuman buat tidur gitu kan. Tuh 1 bulan pertama tuh kayak gitu kebiasaan gue tuh. Dan aman-aman aja.
Nah tibalah di bulan kedua, gue mulai lihat ada keanehan di anak gue. Anak gue tuh sering sakit, lebih sering sakit. Biasanya anak itu sakit cuman pas lagi dia habis imunisasi, demam gitu kan, atau emang lagi musim sakit. Ini hampir setiap minggu sakit. Sampai gue mikir nih anak kenapa ya, apalagi adaptasi ya gitu kan ya. Tapi biasanya kalau adaptasi pas baru masuk nggak sih bang, kan baru pindah gitu kan sakit-sakitannya. Tapi ini enggak, ini baru udah bulan kedua baru sakit. Terus ditambah nggak mau makan, terus juga saat itu badannya itu makin kurus karena dia nggak mau makan itu kan. Bahkan pernah sampai sakit itu muncul bercak-bercak merah yang gue pikir awalnya campak gitu kan. Tapi kalau campak gue tau lah tanda-tandanya. Terus kalau gue lihat cacar juga bukan cacar gitu kan ya. Tapi kayak kembali lagi, mungkin emang lagi musimnya gitu kan. Anak kecilnya lagi rentan-rentannya sakit, ya udah berusaha positive thinking gitu kan. Ajak berobat gitu kan. Karena anak ini udah mulai sering nangis tuh di setiap jam 11 sampai akhirnya di 12:30 baru tidur gitu kan ya. Besoknya gitu juga jam 11, jam 2 baru tidur. Setiap hari durasinya nambah. Jadi gue malah mikir gini, kok anak tiap malam jam 11 pasti udah pasti nangis ya gitu. Capek gitu kan, kitanya juga orang tua pengennya kalau udah aktivitas harian malam tidur kan. Ini ditambah lagi mau tidur anak pakai nangis. Setiap anak nangis itu emang kebetulan banget tuh suami lagi kerja. Jadi dia nggak pernah lihat kondisi anak itu. Soalnya gue bilang, Pi ini anak kan nangis-nangis. Ya mungkin ini kali aus kali apa gitu kan ya. Akhirnya di situ gue berpikir, ini apa digangguin ya? Tapi masa iya sih, soalnya gue nggak ngerasa apa-apa gitu. Gue merasa di rumah itu nggak ada apa-apa. Tapi nih anak kayak gini gitu. Sampai akhirnya udah dia kebetulan nih suami lagi libur nih. Itu anak itu nangis dari jam 11 sampai jam 2:30 pagi. Jam 3 baru tidur dia. Terus besokannya lagi nangisnya sekarang nambah pakai nunjuk-nunjuk. Kita di dalam kamar kan. Itu kita sambil setel murotal bang. TV kita kencengin murotal. Nunjuk-nunjuk ke arah pintu. Terus suami nanya, gimana nih Mih? Dia nunjuk-nunjuk pintu gitu kan ya. Turutin gak gitu kan ya. Maksudnya samperin gak yang ditunjuk? Coba samperin. Soalnya udah berhari-hari nih, gue tuh pengen lihat apa sih, kalau emang ada yang ganggu, apa sih yang ganggu, siapa sih gitu. Soalnya gue udah capek gitu kan ya, berhari-hari tidur gue kurang gitu kan. Yaudah yuk gitu kan, buka pintu tuh. Pas buka pintu tuh gue sebenarnya juga udah kayak, gue takut buka pintu, merinding. Terus suami gendong anak kan, dia keluar tuh langsung lorong kan. Ke kiri itu ke belakang ya kan, ke dapur. Nah ini anak nunjuk-nunjuk ke arah belakang. Sambil nangis-nangis tapi ya, nangis-nangis nunjuk. Terus suami nanya lagi, gimana nih Mi, samperin gak gitu kan. Jadi soalnya mungkin juga takut kali ya. Gue bilang samperin aja, turutin anaknya maunya kemana. Nah udah digendong sambil dibawa ke belakang kan. Itu masih di lorong ya bang. Tahu anak balik menuju ke arah depan. Ya udah turutin lagi. Tahu anak nunjuk lagi ke arah belakang. Jadi seakan-akan nih sosok ya kalau saat itu dia tuh kayak pindah-pindah. Jadi kayak anakku dibikin bingung gitu, dia nunjuk ke depan, atau nunjuk belakang gitu lagi. Terus gue udah, tar dulu. Ini dia mau kemana nih gitu kan, nunjuk lagi ke belakang. Akhirnya ke belakang, ke deket pintu, deket samping kamar mandi, diem dia. Terus kayak yang, merinding, udah kamar gitu kan ya. Kita bawa lagi ke kamar, nangis lagi. Akhirnya gue langsung telepon nyokap kan, gue teleponin jam 2 pagi, salah juga sih ya, tidur kan, nggak diangkat-angkat. Terus gue telepon HP bapak gue kan, nggak diangkat juga. Ada kali berapa menit itu gue teleponin berkali-kali gitu, ada kali puluhan telepon itu. Akhirnya diangkat tuh. Terus nyokap nanya kan, kenapa gitu kan ya, Mah ini anaknya nangis lagi gitu kan ya. Ya udah bawa aja ke sini. Yaudah yang bukain pagar ya gitu kan. Jadi kalau sampai sana kok bisa nggak ada yang assalamualaikum gitu, langsung bukain pintu ya. Soalnya takut kan jam 2 pagi gitu kan, serem juga kan. Akhirnya udah kita siap-siapin lah. Cuman ini anak dipakein selimut aja, ditutup badannya biar nggak dingin kan. Terus gue bilang sama suami, pokoknya kalau kita keluar dari rumah ini langsung baca ayat kursi di dalam hati sampai rumah mama. Oh yaudah gitu kan ya. Ini anak pas kita udah keluar dari rumah bang, diem dia. Padahal tadi dalam nangis terus, ini diem. Langsung tutup pagar ya, kunci ya cuma di slot gitu doang. Pagernya, jalan tuh, sepanjang jalan. Gue liatin nih anak kok anteng banget ya. Berarti di dalam rumah nih, gitu kan ya.
Udah sepanjang jalan masih di gang, terus ke kanan kan belok mau ke tempat orang tua. Kebetulan rumah gue persis belakang gereja. Jadi memang gereja itu dari ujung gang sampai gang yang satunya lagi tuh emang wilayah gereja. Ya gede ya. Gede. Nah di sebelah gereja itu, sebelah kirinya itu ada kantor RW. Oke. Nah kebetulan daerah gereja itu memang ada anjing yang dirawat lah sama gereja. Nah anjing ini tuh jinak. Kebetulan anjing ini tuh lagi tidur di depan seberang gereja, di depan rumah orang gitu. Tidur situ. Tiba-tiba anjing itu kayak tadi tidur mungkin langsung bangun, langsung ngeliat ke arah kita. Kayak yang gini terus tetap begini kan. Langsung berdiri, langsung ngegerem gitu loh Bang. Kayak anjing-anjing kalau ketemu ancaman. Kayak gitu. Terus gue liat, aduh, ini si Gondrong nggak biasa-biasa ini kayak gini nih. Biasanya nggak gitu deh. Pokoknya kalau dia tuh emang udah sering keliling-keliling di dalam komplek itu aja. Friendly ya. Wah, kayak kita lewat dia lewat biasa aja, nggak ada yang gitu, nggak. Jadi kayak kok tiba-tiba dia begitu nih. Padahal kan kita sering kelewat, sering lihat lah dia, kenal lah gitu kan. Terus gue mikir, duh, kok tiba-tiba begitu ya, Pi? Kok gue juga jadi takut diserang gitu kan ya. Dia masih ngegerem-gerem gitu, kayak ngegonggong dikit-dikit lah sesekali. Terus gue langsung pura-pura ambil batu gitu kan ya, biar dia takut. Pas gue pura-pura ngambil batu, padahal nggak ada batu ya, pura-pura aja gitu kan ya. Ayo lo. Terus si anjing ini kayak mau nyerang tapi malah kabur. Karena posisi itu jam 2 pagi kan daerah kompleks sepi tuh. Gonggongan dia tuh dari dia lari tuh sampai ke arah, pokoknya menjauh lah dari daerah situ, kedengeran. Gonggongan dari yang kenceng sampai yang pelan kedengeran. Kayak anjing-anjing ketakutan gitu loh Bang. Sampai gue mikir, ih keren banget gue nih bisa bikin anjing ini takut. Kira gue gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, harusnya dia nyerang gak sih? Tapi ya udahlah ya, udah aman gitu kan. Ayo Pi jalan lagi. Akhirnya kita masuk ke rumah nyokap. Di situ anak gue tuh tenang gitu kan, diem. Terus digendong kan sama kakeknya tuh sambil di setel YouTube lah, mau rotal atau apa. Di situ gue kayak capek banget ya anak nangis kayak gini. Terus gue rebahan lah di kasur. Suami juga ikut rebahan karena posisi suami mau masuk kerja hari itu siang. Gue baru inget, oh iya kan mama gue ini punya kenalan yang bisa ngeliat gitu loh Bang. Orang yang bisa ngeliat gitu. Kebetulan ini masih jadi adik gue kan masih SD. SD-nya kan di depan rumah itu. Nah, temannya itu punya pengasuhnya itulah yang bisa ngeliat itu loh Bang. Oh, oke. Jadi suka nganter anak asuhnya itu, terus nanti mampir nih ke warung nyokap beli gorengan atau apa. Nah, jadi udah kenal lah. Nah, terus abis itu gue manggil kan, sebut aja lah Mbak A ya. Mbak, Zia mau nanya dong gitu kan, mau minta tolong dong gitu kan ya. Kenapa Kak? Mbak, kayaknya anakku diganggu. Ya aku ceritain semuanya kan dari awal sampai akhir tuh. Terus habis itu dia bilang, sekarang lu mending ini Kak, bersihin rumahnya. Bersihin gimana Mbak, orang udah gue bersihin dari awal pindah itu, apa yang dibersihin? Enggak, bersihin lagi. Sapu dari belakang ke depan, jadi harus urutan dari belakang ke depan. Terus nanti abis sapu tuh dipel, tapi air pelnya tuh dibacain doa. Doanya itu waktu itu seingat gue ya dikasih tahu tuh ada trikul, ya Al-Falaq, Anas gitu. Baca ayat kursi, terus surat-surat beberapa lah yang dikasih tahu gitu kan. Bacain itu sebanyak 7 kali. Setelah itu baru air itu dipakai buat ngepel. Setiap sudut dipel. Terus kalau ada garam kasar disebar di beberapa titik. Akhirnya ya udah gue lakuin. Akhirnya gue balik ke rumah sendirian. Pas di dalam tuh kayak di ruang tamu kayak bau-bau bangke ya. Padahal kalau dipikir-pikir gue mau tinggalin rumah itu tuh posisi itu rumah itu nggak ada bau apa-apa. Jadi di jam 2 pagi itu gue keluar, rumah itu nggak ada bau apa-apa. Pas setengah 7 pagi tuh kayak ada bau-bau bangke. Kayak kalau tikus kayak kalau mati nggak langsung ngebangke nggak sih Bang? Masih nggak mungkin gitu kan ya. Terus udah mulailah sapu-sapu dari belakang, sapu sampai depan dah. Nah terus pas mau mau ngepel airnya kan gue siapin dulu. Gue sambil baca doa kan. Bersihin tuh dari posisi juga dari depan mundur gitu, jadi gue bersihin dari dalam terus keluar. Nah pas lagi nyikat-nyikat ke deket pintu, pas udah di antara pintu luar pintu kamar mandi nih udah gimana, udah posisi gue di depan pintu kamar mandi Bang. Iya. Ini di ekor mata gue ada kayak seakan-akan itu sosok tinggi, bayangan ya tinggi hitam. Gue pikir tuh bayangan laki gue, maksudnya gue pikir laki gue pulang gitu. Langsung nengok, gak ada. Padahal
Pas sebelum gue nengok itu bener-bener sejelas itu sosok tinggi hitam. Gue sampai astagfirullah gitu kan ya. Sebenarnya di situ gue langsung ngibrit dulu ke depan lari diri depan pintu kan. Astagfirullahaladzim gitu kan ya. Nah kebetulan ibu yang depan rumah itu, ibu yang megang kunci kontrakan itu, tuh gue pertama kali lihat rumah itu, dia nanya, kenapa mbak? Gitu kan. Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Udah habis itu si ibu itu masuk lagi, terus gue ya mau ke dalam ya lanjutin ngebersihin rumah itu, ya gue harus beraniin diri kan. Udah ya bismillah ya Allah, takut sebenarnya kan, cuman gue lebih sayang anak gue nih gitu kan, daripada ketakutan gue ini. Udah masuk ke dalam, lanjut ngepel, akhirnya udah kepel tuh dari belakang ke depan, udah nyebar garam juga. Jadi beli garam buat disebar dari depan dari belakang sampai atas gue semuanya gue sebar garam bang. Sampai depan dah, terus gue ya mules lagi nih gitu kan ya, mules. Akhirnya gue kunci pintu, ya kalau dibuka gue takutnya ketikus, kalau maling kayaknya ngapain sih. Masih pagi kan, tapi nggak tahu juga kan, yang penting tutup aja dulu tuh pintu. Akhirnya masuk ke rumah, kamar mandi, pintu gue tutup juga kan. Jalah biasalah aktivitas di kamar mandi. Nah sepanjang gue di dalam itu sebenarnya nggak gimana-gimana, tapi tiba-tiba nih pas gue gini nengok ke kanan, di pojok kanan, kok ada siluet pocong. Bener-bener siluet pocong yang begini. Awalnya gue mikir apa nih, pantulan apa ya? Iya. Tapi benar-benar itu gue perhatiin terus bang, bukan yang lihat terus kedip langsung hilang, enggak. Sampai gue perhatiin, ini bener nggak ya? Apa dari ini ya, bekas air ya? Tapi kok pikir-pikir kok masa iya bekas air begini bentuknya? Ya gue coba nengok ke depannya, mana tau ada pantulannya lagi. Pas lihat lagi, udah nggak ada. Gue langsung udah cepet-cepet. Langsung selesai, terus gue langsung buru-buru keluar, ngambil baju ganti buat anak. Pokoknya ngambil keperluan yang dibutuhin, gue langsung keluar. Langsung pulang ke tempat nyokap. Nah kebetulan di tempat nyokap itu gue lihat anak sama suami masih tidur tuh. Akhirnya gue nanya, mah ini apa kita panggil ustadz aja ya? Apa kita biasanya cari pertolongan lah ya soal kayak gini-gini gitu kan ya. Ya udah coba aja tanya tuh sama sebelah tuh, namanya ada Mbak, sebutnya Mbak Dina aja lah ya, nama samaran Mbak Dina. Jadi Mbak Dina ini punya kayaknya tuh kenalan, coba aja tanya gitu kan ya. Kenalan ustadz, coba tanya. Akhirnya kebetulan banget nih si Mbak Dina lagi jajan di warung orang tua. Ya langsung samperin, Mbak mau nanya dong, apa tuh gitu kan ya. Mbak ada kenalan ustadz nggak? Ustadz buat apa Zia? Ustadz buat itu, ngebersihin orang yang kalau diganggu-ganggu. Hah? Kenapa emang gitu kan ya? Zia diganggu gitu kan? Bukan Zia mbak, kayaknya nih anak nih digangguin. Gue ceritain kan semuanya. Katanya gini, nggak punya kenalan ustadz sih, tapi ada ibu yang ngurut. Ada 2 sih yang aku kenal sih. Kamu mau yang mana? Itu kan dua-duanya sama-sama bisa. Yang mana aja lah mbak, yang penting cepet. Karena gue butuh banget. Ini anak harus cepet-cepet dibersihin gitu kan ya. Kalau emang ada yang ganggu gitu kan ya. Akhirnya bikinlah janjian sama yang pertama. Kita sebut aja Ibu R. Janjian sama Ibu R ini untuk pijit jam 1 siang. Itu kan masih jam, kayak gue selesai beresin itu jam 8 deh. Nah yaudahlah, masih ada beberapa jam kan, gue istirahat dulu tuh. Pas lagi istirahat gitu, kan Mbak A yang bisa ngelihat si sosok tadi yang bilang apa suruh bersihin itu, karena mumpung ada Mbak A, langsung gue tanya lagi kan, Mbak sebenarnya di rumah tuh ada apa sih gitu kan ya, kok disuruh bersihin? Dibilang, aku nggak mau nyebutin kak sosoknya apa, tapi kalau bisa ya, kalau seandainya memang masih mengganggu kak, saran gue lo pindah. Wah pindah gitu kan ya. Pikiran gue saat itu pas dia bilang saran untuk pindah, itu cuman ini bang, iuran deposit 3 bulan. Di pikiran gue itu. Padahal kayak gue doang ya. Iya, tapi gue kayak ya rugi bang rasanya. Iya nggak ikhlas ya. Kayak ya nggak deh mbak, jangan pindah. Nggak ada solusi lain. Emang nggak bisa tuh, kalau emang ada yang ganggu itu emang nggak bisa suruh pindah. Kalau kita manusia mbak nih, kita ngontrak butuh duit, butuh tenaga, butuh waktu. Lah yang kayak gitu-gitu suruh pindah gampang. Terus kata mbak itu, nggak bisa dipindahin kak, katanya ini udah sosok lama, udah ibaratnya sebelum ada kakak, sebelum ada si orang-orang yang udah pernah ngontrak situ, dia udah di situ, udah penunggu lama lah bahasa gitu. Ya Allah mbak, itu kan ya.
Emang nggak bisa, bener-bener nggak bisa mbak gitu kan ya? Atau mbak ada kenalan nggak orang lain yang bahasanya ilmunya lebih jauh lah, bisa lah. Karena jujur gue capek pindahan. Iya. Bisa nggak sih sosok itu aja yang pindah gitu kan ya? Akhirnya dia bilang ya udah nanti aku coba ya kak gitu kan ya. Terus mungkin itu Mbak A itu udah pulang karena waktu itu posisi gue tidur gitu. Pas gue bangun gue ingat oh iya jam 1 mau urut nih anak gitu kan. Suami udah siap-siap berangkat kerja, yaudah gue pamit buat ajak anak urut gitu kan. Ketemu sama ibu yang pertama ini, Ibu R namanya. Pas sampai sana ya gue ceritain lah gitu kan, Bu nih anak saya diganggu nih kayaknya. Oh gitu kan ya. Insya Allah gitu kan ya. Kalau ada anak-anak yang digangguin, kalau sama saya diurut nanti yang ganggu itu ke saya perginya. Oh gitu Bu, alhamdulillah. Tapi ibu nggak apa-apa diganggu gitu kan? Enggak, nanti kalau sama saya diambil tuh nanti ya saya musnahin lah gitu. Jadi nggak ganggu anak yang diganggu lagi. Oh bener ya Bu gitu kan ya. Dan berarti gue kayak lega gitu, sedikit lega. Terus abis itu anak ini diurut nih, tapi nangis ngebrontak. Di pikiran gue mungkin karena anak ini nggak pernah diurut bang sama orang lain selain gue. Jadi gue mikir mungkin dia nggak nyaman diurut sama orang lain. Tapi di saat itu karena pemikirannya cuman sosok ini udah diambil sama si ibu, gue udah lega sebenarnya, sedikit lega. Udah pulang, anak ini tidur, mungkin karena udah dibiji juga kan lebih enak, rileks badannya. Udah gue beraniin untuk pulang ke rumah bawa anak ini. Setelah beberapa hari itu sebenarnya aman. Terus jarang nangis juga. Dan pas ketemu lagi sama Mbak A nanya, gimana kak? Aman anaknya? Aman mbak? Iyalah aman, orang aku ngirim sosok pelindung aku ke situ. Ah beneran mbak? Iya, jadi kemarin sosok yang di tempat kakak kan sempat aku nego mau nggak pindah, dia nggak mau. Akhirnya katanya Mbak A ini ngirimin sosok penjaganya dia, penjaga leluhur dia lah bahasa gitu, ke rumah aku buat ngejagain anak aku katanya. Cuman aku mikir ya udahlah ya gitu kan ya. Kalau emang begitu nyatanya ya udah mudah-mudahan nih anak dilindungin. Yeah. Tapi tetap kembali lagi gue minta Allah yang ngasih perlindungan kan. Dan akhirnya tuh beberapa hari setelahnya itu nih anak nangis lagi. Kebetulan waktu itu gue posisi udah buka usaha laundry di rumah. Jadi nerima pakaian-pakaian entah dari manapun itu nerima gitu kan. Posisinya waktu itu ada tetangga depan rumah, tapi bukan di rumah ibu yang pegang kunci itu bang, sebelahnya lagi. Itu ada sanak saudaranya itu yang tinggal di situ sakit, dirawat di rumah sakit dan koma. Jadi pakaian yang dibawa itu dibawa dari rumah sakit. Udah dibawa terus dititipin di tempat gue dicuci, maksudnya mau numpang laundry. Waktu itu posisi pakaian itu udah 3 hari di rumah belum gue cuci karena emang antriannya begitu kebetulan. Terus selama 3 hari baju itu ada, anak gue nangis terus, nunjuk mulu ke arah koridor, nunjuk ke arah baju itu, oh nangis nunjuk terus. Sampai gue mikir apa nih, ada sosok lain apa gimana gitu kan ya. Gue videoin, ada sih videonya, gue videoin pas anak gue nangis itu, gue kirim ke Mbak A. Itu jam 2 pas setengah 3 pagi. Gue bilang Mbak ini udah 3 hari kayak gini mulu, tolong dilihat Mbak ada apa gitu kan ya. Baru dijawabnya besok paginya kan jam 7 kayaknya. Maaf kak baru bales. Itu di depan rumah lagi ada yang sakit nggak? Ada mbak. Kebetulan bajunya di sini ya gue ceritain lah gitu. Buruan baju itu dicuci kak. Dicuci, selesain ya kasih aja, kalau mau dia belum bayar ya rugi dikit nggak apa-apa. Yang penting anaknya diem. Akhirnya yaudah, gue karena takut juga ya baju itu nggak gue cuci di rumah, gue cucinya di tempat nyokap, numpang. Gue cuci di situ, terus baru gue bawa pulang lagi, ya gue selesain, gue setrika, terus langsung gue kasih. Untungnya saat itu sih pembayaran bagus ya, nggak gimana-gimana. Terus gue bilang aja, ini bu udah selesai gitu kan ya. Gue bilang aja alasannya iya rumahnya kepenuhan. Jadi biar apa ya, takutnya nggak enak nih si ibu bajunya, langsung gue kasihin aja kan. Nah malam itu setelah baju itu nggak ada, dia tenang. Nah akhirnya gue tanya lagi kan sama Mbak A ini, Mbak sebenarnya sosoknya udah dipindahin apa belum sih? Gitu kan ya. Udah kak gitu kan ya. Udah aku pindahin, kemana? Gitu kan ya. Pindahinnya itu di depan gereja kak. Gereja yang deket samping kantor RW. Yang tempat si gondrong gonggongin gue di situ. Terus gue bilang, deket banget mbak pindahinnya. Iya kak, soalnya sosoknya nggak mau pindah jauh-jauh. Itu ibaratnya itu udah ternego, udah paling inilah gitu, susah bisa dipindahin dari rumah kakak aja udah alhamdulillah gitu kan ya. Tapi nanti dia balik lagi nggak mbak gitu kan ya.
Insya Allah enggak kak, kalau udah dipindah nih, ya udah dia akan di situ gitu kan ya. Bener ya mbak, gitu kan ya. Karena gue juga takut kan, soalnya itu areanya gue selalu lewat, pasti lewat malah. Soalnya kalau gue ke tempat nyokap gue lewat situ, kosannya gue mau kemana-mana gue lewat situ gitu kan. Pasti bakalan apa ya? Seenggak-enggaknya adalah ketemu gitu kan ya. Mungkin pas sosok itu lagi di situ, bagaimana? Terus udah beberapa minggu itu aman, berbulan-bulan tuh aman, tapi memang perilaku anak gue beda. Oke. Dia itu dulu pas sebelum diganggu itu dia kalau diajak sholat nih mau bang, udah ngikutin kita sholat gitu kan ya, pakai sarung gitu. Ini pas udah beberapa bulan tinggal situ tuh dia kalau gue lagi sholat tuh, sejadah diberantakin. Pas lagi sholat diberantakin. Lagi ini sujud nih mau kena gue tarik, pokoknya kita nggak dibolehin sholat gitu kan ya. Terus sering lompat-lompat pinggir kasur kan kebetulan tinggi tuh, pakai dipan juga. Sering berkali-kali gue kalau lagi nggak ngeh dia sampai jatuh. Jadi kayak ya anak kok jadi, maaf ya, jadi bandel ya. Gue nggak mau bilang anak gue bandel, tapi kok jadi ini ya, sholat berantakin sejadahnya. Terus lompat-lompat pinggir kasur. Pokoknya seperti membahayakan diri sendiri bang. Berbulan-bulan tuh masih kayak gitu perilakunya. Nah ceritanya pernah nih, gue lagi abis cuci piring, mau naruh lah ke lemari piring. Di dapur itu posisi lampu itu tengah-tengah kan. Ini lemari piring ceritanya. Pas lagi masukin piring, kalau gini kan posisi kita ngebelakangin lampu kan bang. Ada pantulan bayangan kita kan di lemari piring. Kok tiba-tiba ada bayangan lagi di belakang gue besar banget, seakan-akan nutupin bayangan gue. Gue langsung refleks nengok kan, tapi nggak ada apa-apa. Langsung, apa tuh gitu kan ya. Udah gitu kan ya, gue berusaha untuk berani gitu kan ya, masukin lagi. Terus akhirnya udah besokannya aman. Dan adalah momen dimana gue ngumpul sama tetangga-tetangga depan, ngobrol-ngobrol lah gitu. Jadi ceritanya tuh rumah yang depan rumah gue tuh, tapi sebelah kirinya tuh yang sering ngobrol sama gue, karena kebetulan anak gue sama cucunya si ibu itu beda 1 hari umurnya, jadi kayak cocok kan, emang sepantaran, jadi mereka suka main. Nah akhirnya ngobrol lah gue gitu kan, ngobrol-ngobrol. Si ibunya nanya, Zia gimana, aman tinggal di situ? Hah gimana bu? Iya maksudnya nggak ada aneh-aneh? Enggak, jadi gue bohong gitu kan awalnya. Enggak ada apa-apa bu, aman. Kenapa? Enggak, saya awalnya gini mikirnya, kok ini rumah udah ada yang ngisi ya, maksudnya kan sempat kosong tuh 2 minggu, terus tau-tau besokannya udah ada yang ngisi katanya, tapi kan belum ngeliat si Zianya gitu kan ya. Pas dia pindahan-pindahan itu baru lah ngeliat, lah yang ngisi rumah itu Zia ternyata gitu kan. Jadi si ibu ini sebetulnya udah kenal gue, karena gue sering main di rumah nyokap kan, warung. Si ibu ini kadang suka belanja lah ke situ. Jadi udah pernah sekali ketemu gitu kan ya. Terus kata ibunya gini, bener nggak gimana Zia Zia rumahnya? Enggak sih bu. Emang kenapa? Nggak apa-apa bu, cerita aja bu gitu kan ya. Tuh rumah serem tau gitu kan ya. Ada bilang gitu ya? Gue bilang seriusan bu? Iya. Makanya pas saya tahu Zia yang nempatin, kok Zia berani banget sih, mana Zia punya anak kecil gitu kan ya. Emang gimana bu? Ceritain aja bu, nggak apa-apa ceritain aja gitu kan. Jadi dulu sebelum gue yang nempatin, bahasanya penyewa terakhir lah yang kemarin, itu dia punya anak juga kecil, masih kecil, umurnya kayak sepantaran anak gue lah, sekitar 2 sampai 2,5 tahun lah. Itu pernah keluar dari rumah tuh lari-lari ke pinggir jalan sampai keserempet bajai. Lari-lari. Terus pas awal-awal pindah sering nangis-nangis juga tiap malam. Ada kali seminggu 2 minggu nangis terus. Tapi karena si keluarga itu punya kenalan orang yang bisa inilah gitu, tuh bertahan tuh 2 sampai 3 tahun tuh tinggal di rumah itu. Terus gue tanya alasan pindahnya kenapa bu, kalau emang udah aman gitu kan ya. Iya soalnya yang ibunya itu nyuruh pulang kampung. Oh gitu. Iya, tapi dulu pernah ada lagi mbak, itu kan sebelum siang terakhir, jadi mundur lagi nih. Itu anak bujang sendiri tinggal di situ. Itu maghrib dia lari keluar dari rumah, teriak-teriak.
Ditanya sama ibu itu kan, kenapa mas? Gitu kan ya. Gak tahu tadi kayak ada yang jambak di dalam. Gitu kan ya. Jadi kalau dari si ibu itu ya taunya rumah itu dari dulu ada aja yang diganggu gitu. Terus gue mikir, berarti gue nggak selama ini nggak halu ya, berarti emang rumah ini ada sesuatu gitu kan. Akhirnya gue cerita, iya bu sebenarnya gini gitu kan ya. Oh jadi anaknya diganggu gitu kan ya. Iya bu gitu kan ya. Terus sekarang gimana? Alhamdulillah mah udah aman. Gue saat itu mikir udah aman gitu kan ya. Soalnya udah dibersihin. Oh gitu. Nah ya udah ceritanya waktu itu abis dari diskusi itu gue nggak ada ngomong sama suami kan kalau gue dapat informasi dari tetangga. Terus besokannya tuh gue kan main ke tempat orang tua kan. Nah terus nyokap gue cerita itu tadi ada yang jual nasi uduk itu ibunya itu waktu itu mau ngontrak di rumah dia juga ternyata. Tapi nggak jadi. Jadi pas lagi ngeliat rumah itu, kan dia lihat tuh bertiga tuh suami istri sama anaknya. Anaknya udah lumayan lah udah SMP. Anaknya tadi yang lihat baik-baik aja itu dari depan, pas di kamar mandi katanya minta cepet-cepet pulang. Ternyata anak itu ngeliat sosok tinggi hitam di kamar mandi tuh. Jadi tinggi itu ngelebihin atap, tinggi banget. Terus dia takut kan. Nah kebetulan gue belum ada ngomong sama nyokap apa aja yang gue lihat di dalam rumah itu. Jadi pas gue dengar cerita itu kayak kok ada satu sosok yang sama yang kita lihat gitu, tinggi hitam. Akhirnya ya udah nggak gue ceritain tuh ke suami, soalnya suami kan pulang malam kasihan kalau dia sampai takut kan. Udah ceritanya udah berbulan-bulan itu sebenarnya udah setahun sih jatuhnya kan dari anak gue diganggu tuh pas 2 bulan tinggal udah setahun. Nah ini mungkin udah jatuhnya udah rezekinya kali ya. Gue waktu itu posisi lagi rutin olahraga terus kaki gue sakit, telapaknya di sini sakit. Sampai udah kasih balsem, koyok ke tukang urut tunanetra nggak sembuh-sembuh. Akhirnya gue inget nih tetangga nyokap ada kan Mbak A itu kan Mbak Dina itu kan bilang ada tukang urut 2 kan ibu-ibu. Jadi yang pertama kan Ibu R ini kan dia nggak bisa yang kita panggil ke rumah. Gue tuh pengennya yang bisa dipanggil ke rumah karena posisi gue susah jalan. Akhirnya dia dikenalin, gue dikenal sama ibu satu lagi namanya Ibu T. Nah, kebetulan Ibu T ini bisa dipanggil ke rumah. Gue bilang mau deh Mbak, minta nomornya. Dah dapat nomornya, si ibu datang jam 3 sore tuh. Karena kebetulan suami lagi libur, gue bilang ajak main tuh anak keluar biar nggak ganggu pas lagi diurut. Oh yaudah, jadi pas Ibu T itu datang, Ibu T itu nggak ketemu sama anak gue bang. Jadi cuma ngeliat gue doang urut. Gue nggak ada tuh cita-cita soal rumah, soal anak gitu nggak ada. Gue cuma sebatas nanya basa-basi kayak ibu udah lama urut gitu-gitu aja. Akhirnya udah berapa hari kaki gue masih sakit tuh. Kenapa sih ini sakit gitu kan ya. Akhirnya janjian lagi nih sama Ibu T. Terus gue bilang bu bisa ngurut anak nggak? Bisa gitu kan ya. Boleh dong sekalian ngurut anak saya nih lagi pilek. Oh ya udah boleh gitu kan ya. Ketemu habis zuhur ya oke gitu kan. Udah habis zuhur jam 1-an dia datang. Tapi kita ketemunya di tempat nyokap bang. Soalnya biar gak susah nyari alamatnya si ibu ini. Terus udah urut. Jadi pas lagi urut tuh gue duluan kan. Urut gitu kan ya. Anak gue itu kayak ada nunjukin gerakan-gerakan aneh. Dia kan sambil ngemil. Tapi ngemil sambil kayak ketawa-tawa gitu. Sambil tapi ngeliatin ke arah gue sama ibu-ibu yang sama Ibu T ini. Jadi gue lagi diurut nih. Ibu T lagi ngurut, nah anak gue nyamperin kayak ngumuterin. Tapi setiap ibu itu ngeliat ke arah dia nih, dia langsung, anak gue langsung buang muka. Dia sambil makan, muter gitu kan. Kenapa nah? Udah sana nanti gantian, gue bilang gitu kan ya. Terus sambil makan terus gitu kan. Udah selesai, terus ibu nanya kan, udah yuk gitu kan ya. Nih langsung pijit aja yuk gitu kan ya. Iya bu, nah langsung gue gendong. Gue tanya bu nih ngadep mana dulu anaknya? Ngadep saya dulu aja. Udah ngadep ke ibu itu, tapi anak gue masih nunduk, pokoknya nggak mau bertatap mata gitu, pokoknya kalau nggak nunduk ya ngarah lain gitu. Terus ibu langsung ngomong gini, belum dipegang tuh anak gue, ini ada yang aneh sama anak ini gitu kan ya. Aneh kenapa bu? Bentar ya gitu kan ya, aku telepon anakku dulu ya gitu kan ya. Dia ngasih tahu, aku punya anak 3, semuanya indigo dari lahir, aku tanya anakku dulu ya gitu kan ya. Langsung ditelepon di loudspeaker saat itu juga, jadi nggak ada setting-settingnya lah si ibu nih anaknya kan. Telepon, terus ngomong gini ibunya,
Dek, ini mama lagi urut bayi di depan mama nih. Tolong diliatin ada apa. Tahu bang, kata yang pertama keluar adalah genderuwo. Terus gue langsung astagfirullahaladzim. Nih gue nyebutnya aja gue merinding. Karena waktu itu posisinya gue ngegendong anak gue kan. Pas dibilang sosok genderuwo, gue astagfirullahaladzim gitu kan ya. Tapi dia gak berbulu mah. Dia tinggi hitam. Wah, yang gue lihat dong gitu kan ya. Di situ gue cuman diem. Tapi gue ada perasaan marahnya tapi nggak tahu marah kenapa, marah ketahuan kah, marah anak gue diganggu kah, pokoknya intinya gue marah. Tapi di dalam marah gue juga sedih, kayak ya Allah anak gue diganggu, selama ini anak gue diganggu gitu kan ya. Terus si ibunya bilang gini, ya udah dek, makasih ya dek, mama ini dulu bersihin dulu. Iya mah gitu kan ya. Tapi ada lagi nggak dek? Nggak ada. Oh udah matiin. Terus si ibu tuh bilang, minta botol dong, gue panggil ke mama, tolong mah ambil botol kosong. Dia ambil botol kosong, nih anak nih cerita nih anak ya, diposisiin tengkurap sambil didoain tuh kan, sampai pala, udah dimasukin ke botol, hafal gue nggak bisa lihat apa itu, dimasukin botol, ditutup, taruh. Anak gue langsung diurut pelan-pelan. Di ibu yang pertama itu dia pasti pijit ngeberontak, nangis-nangis, diem. Pijitnya juga nggak pijit yang gini, pijit enggak bang, cuma diraba pelan. Terus ada kali cuma 2 menit setelah itu dibalik tengkurepin telentang ya. Tentang. Tuh anak tidur yang bener-bener tidur ngorok bang, kayak kayak anak yang abis kecapean. Pules banget gue sampai, ini anak gue bener nih kayak gini tidur. Kayak nggak percaya gitu, ini anak sampai nyenyak banget tidurnya. Terus ibunya ngomong gini, ini anak udah kecapean, gitu kan ya. Gimana bu, maksudnya kecapean gimana bu? Ini anak udah digangguin dari lama gitu kan ya. Emang udah berapa lama tinggal di situ? Udah 1,5 tahun lah bu. Ya ampun kasihan banget nih anak gitu kan ya. Bu, terus gimana bu gitu kan ya. Udah gak apa-apa, udah saya bersihin. Insya Allah abis ini ya nanti ini aja mungkin orang tuanya ya mungkin lebih banyak ngaji, sholat itu kan, lebih banyak fokus ibadah gitu kan ya. Gitu ya bu, ya Allah gitu kan, kasian banget sih kamu nak gitu. Di situ gue nangis tuh, kayak sedih anak gue diganggu gitu kan ya. Terus habis itu selama diurut itu tuh tidur dia sampai ngorok, sampai gue lihat ya Allah anak gue nggak pernah dipijit sambil tidur kayak gini. Akhirnya botol yang tadi itu dibilang ini nanti dibuang di kali ya yang airnya ngalir. Oh ya bu gitu kan, ini harus kena air ya, harus air gitu kan ya. Jadi pastiin pas dilempar itu ya benar kena air. Nanti kalau emang mau diambil lagi nggak apa-apa, itu udah musnah dia kena air. Tapi air harus ngalir ya, jangan air yang ngendap gitu. Oh ya bu, ini harus dibuang sama orang tuanya, jangan diwakilin. Takutnya nanti nggak dibuang. Iya bener. Akhirnya di situ gue langsung oke, ini harus dibuang gitu kan ya. Udah akhirnya udah selesai, itu kan udah ngobrol-ngobrol. Terus gue bilang bu makasih banyak, saya bisa ketemu ibu tuh udah alhamdulillah banget. Sampai akhirnya udah dibersihin tuh. Ceritanya adalah momen gue pengen ibu ini datang urutnya ke rumah gue langsung. Gue panggil kan bu mau nggak ke rumah langsung, ya boleh deh gitu kan ya. Udah ceritanya pas masuk ke rumah, pas di ruang tamu ya cuman yaudah lihat doang. Terus langsung ke kamar urut. Terus saya urut, si ibunya bilang kan, mbak saya mau numpang cuci tangan dong. Oh ya boleh bu. Di kamar terus buka pintu kan, pas buka pintu langsung ngomong ini ibunya ke gue, kamu mau tahu nggak? Dari tadi mereka di sini. Mereka siapa bu? Ya sosok-sosok di rumah ini. Jadi mereka diem di depan pintu, seakan-akan nguping kayak ada siapa di dalam gitu. Ini saya ibarat kayak ghost hunter kata dia gitu. Hantu-hantu tuh pada lari kalau ada saya gitu kan. Ini mereka kayak ngumpul di sini. Pas saya buka pintu langsung lari ke belakang semuanya nih gitu kan ya. Ah beneran bu gitu kan ya. Ya beneran gitu kan ya. Tapi karena gue udah pernah lihat anak gue kondisinya dibersihin sama ibu itu, gue jadi percaya gitu kan ya. Terus ibu tuh jalan ke lorong kan dari kamar gue, terus ke kamar yang satu tuh ngeliat kamar yang kecil itu. Ya di sini ada nih, gitu kan ya. Oh ada ibu. Ya jarang dipakai sih buat naruh barang kan. Terus ibu tuh jalan ke dapur, terus ke kamar mandi cuci tangan lah, ceritanya udah keluar, terus ngomong gini, kamu berani ya tinggal di sini? Terus gimana bu? Di sini sosok-sosoknya yang ganggu masih ada nggak? Kalau dibilang ganggu, ya ada aja, cuman nggak kayak yang kemarin. Terus si ibu tuh sambil ngomong gini di ruangan itu di dapur. Ya pokoknya siapapun yang di sini lah ya, kalau yang ganggu anak saya ya,
urusannya sama saya gitu kan ya. Dan waktu gue kayak alhamdulillah ya Allah gitu kan ya, kalau emang ini jalan dari Allah gitu kan, dibantuin lewat ibu ini gitu kan. Alhamdulillah juga dari setelah itu anak gue perubahannya lebih positif, lebih udah mau makan lagi, udah jarang sakit. Ya, normal lagi lah ya. Kayak seakan-akan dia baru kembali ke diri dia gitu. Tapi ya itu alhamdulillah setelah udah dibersihin itu udah alhamdulillah banget, nggak ada gangguan lagi. Dan kalau gue ngomongin soal pocong tadi bang, yang di kamar mandi, kan gue sempat nanya, Bu, saya lihat pocong di kamar mandi, itu gimana? Nggak di sini, gitu kan ya. Lah dari mana dia, gitu kan ya? Kok bisa ada di dalam kamar mandi, gitu kan ya? Nah, di dekat rumah gue itu bang, ada mobil barzah, tau nggak mobil barzah, mobil jenazah? Iya. Itu dia memang buat warga situlah gitu di komplek. Itu parkirnya deket banget, kayak cuma 15-20 langkah. Deket banget, jadi kayak beda 3 rumah. Terus setiap gue lewat mobil itu, pasti di bayangan gue selalu muncul sosok pocong, duduknya di tengah. Tapi kali itu tuh kemarin terakhir gue lihat itu, sosok ini sangat-sangat jelas. Jadi tuh dia duduk di tengah, kursi tengah. Duduk ya kan, posisi pocong kan tangannya kan diikat ya. Dia tuh gini. Itu gue posisinya malam abis dari warung kan, naik motor, mana di daerah situ tuh lampunya tuh agak jauh-jauh gitu kan. Jadi pas banget memang di bagian tempat mobil itu tuh mobil di parkir itu tuh menggelap. Oh, yang bagian gelap ya? Bagian yang gelapnya, terus ketutupan pohon-pohon. Di situ langsung di pikiran gue, astagfirullahaladzim, kok tiba-tiba ada bayangan gue di kepala gue nih, gue ngeliat di mobil jenazah tuh ada pocong ya begini-gini. Biasanya gue cuma tahu ada pocong dah gitu doang, tapi nggak pernah yang sampai pocong itu begini-gini gitu loh bang, sampai aktif. Pas motor gue bener-bener papasan tuh samping mobil jenazah, mati motor gue, bermati. Astagfirullahaladzim, gue langsung aduh, tangan gue udah gemeteran, gue langsung cepet-cepet nyalain motor. Posisinya motor kuncinya memang masih yang on gitu loh, bukan yang keputer atau gimana. Jadi tato mati. Kalau emang biasanya mati sendiri, kenapa harus mati di situ? Gitu. Langsung gue astagfirullahaladzim itu kan, langsung nyalain. Tuh pas lagi mau nyalain itu tuh merinding, tapi cuma di sebelah kiri aja. Langsung nyalain, langsung jalan gas kan. Udah sampai rumah. Ceritanya besokannya lagi tuh kan pijit lagi anak gue tuh, udah 2 minggu. Ya nanya-nanya lah gue, Bu, saya ngelihat ada pocong di itu mobil jenazah di depan. Itu yang waktu itu kesini bukan sih Bu, ke rumah. Gitu doang. Oke, udah Bu, makasih informasinya. Dah dari situ, alhamdulillah sih udah aman sekarang. Insya Allah aman. Gak ada gangguan hal-hal kayak gitu lagi. Sampai sekarang? Aman insya Allah. Soalnya kalau kita tinggal di sebuah tempat, kalau kita lebih berani, kemungkinan energi yang negatif itu bakal lebih ngecil kan. Kalau kitanya takut, energi negatif itu akan makin besar. Jadi gue tetap beraniin gue tinggal di situ. Selagi rumah itu masih aman-aman aja gitu kan ya. Ini anak juga udah gak diganggu. Ya udah tinggal aja dulu di situ. Iya lo capek pindah-pindah lagi. Capek banget. Dan sekarang berarti yang terbaru pun nggak ada yang aneh-aneh ya? Aman aja berarti di Alhamdulillah setelah beberapa bulan dibersihin sama Ibu T udah nggak ada apa-apa. Paling sekali-kali ada lah ya, yang kan nggak dibersihin semua kan, sosoknya masih ada. Paling kayak sekedar ngintip-ngintip doang. Tapi kalau sekarang gue bawa enjoy bang. Kayak kerasa dia ngintip nih, paling gue cuman wah ayo ngintip ya, gitu doang. Jadi gue bawa bercanda aja. Kata si ibunya nggak apa-apa, jangan dibikin takut gitu kan ya. Jadi kalau setiap ada sosok nih, kerasa ada sosok gitu, ya gue isengin aja, ayo. Gitu kan, ngapain lo ngintip gitu? Ngapain lo gitu kan, aku bakar lo. Jadi kayak harus berani. Tapi kalau anak udah diganggu udah lemah gue bang. Dan sekarang berarti aman-aman aja, dan apa yang lo lakuin nih Mbak buat nge-maintain ini ya, maksudnya nge-maintain biar hal-hal kayak itu nggak keulang lagi, apa yang lo lakuin sama anak lo nih khususnya. Kalau sama lo kan sama suami ya mungkin sholat nih nggak putus, ngaji lah segala macam. Kalau khususnya anak gimana yang lu lakuin buat nge-maintain itu? Kalau gue sekarang nggak pernah ngebiarin dia sampai belakang. Jadi sampai di kamar mandi aja, nggak pernah dia sampai ke deket tangga lagi. Oh, kalau bolehin. Ada yang beranggapan kayaknya sosok itu di deket tangga awalnya.
Karena gue pernah ngajak anak gue tuh ke atas, ikut gue lagi ngejemur baju. Karena kita tinggalnya bertiga, kalau suami kerja kan gue berdua doang nih. Kalau gue tinggal anak gue jemur baju, takutnya dia di bawah aktivitas yang gue nggak tahu kan, jatuh lah di kasur atau apa. Jadi gue suka bawa dia ke atas pas bulan-bulan pertama. Jadi ya ada juga nih yang lu lakuin ya buat awareness-nya gitu biar nggak keulang lagi. Gimana? Dan sampai sekarang ya mudah-mudahan aman aja Mbak ya di situ ya. Insya Allah aman. Karena masih tinggal di situ juga. Iya. Emang daerah-daerah sepi sih ya, komplek-komplek itu ya? Iya, kebetulan di gang gue tuh sepi, tapi kalau udah ke jalan gedenya sih rame. Iya. Deket sekolah sama Bang. Jadi rame, insya Allah mah rumah itu udah lebih aman gitu kan. Enak juga ya, maksudnya daripada ngontrak petakan gitu mendingan satu rumah gitu. Ya, terus yang soal yang Pak RT tuh minta deposit 3 bulan tuh feeling gue tuh emang karena dulu rumah yang ditempatin itu sering ada yang tahu kabur gitu. Jadinya mungkin ya antisipasi lah gitu kan. Padahal mungkin orang-orang situ udah tahu nih rumah serem gitu. Tapi nggak mau ngomong lah kan biar tetap ada yang ngisi gitu kan. Oke, Kak Zia udah selesai semua ya cerita yang Kak Zia ceritain ya di rumah itu. Dan makasih banget nih Kak Zia nih udah nyeritain ini sama sahabat lonceng di rumah. Dan buat sahabat lonceng juga yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat teman-teman juga nih yang punya cerita seperti Kak Zia nih mungkin yang diganggu di kontrakannya atau di rumahnya dan mau cerita langsung ke Lonceng Misteri, itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, atau yang sering main Instagram bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa di follow dulu Instagramnya lalu klik link yang ada di bionya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Kak Zia juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.